Shalom semua. Shalom. Selamat datang di JKI Penuai Wolonggong. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau pakai waktu-waktu ke depan ini untuk memuji-muji Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau dan dengan umat-Mu yang Kau satukan di dalam tempat ini. Kami berterima kasih ya Bapa, Kau yang mengurapi dan memberkati ibadah yang berlangsung, juga umat-Mu yang dalam perjalanan maupun yang mengikuti secara online. Kau juga memberkati. Kami butuh Engkau Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tos satu dengan yang lain. Selamat beribadah. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai, mari kita berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan. Pujikan bersama, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur.
memuji Tuhan? Amin. Mana suara yang mau memuji Tuhan? Angkat tangannya dulu. Renggangkan dulu tangannya. Memang waktu-waktu ini buat kita lemas, tapi kita mau menari buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita seperti Daud menari. Kami mau menari bagimu Tuhan Yesus. Ini jangan karena situasinya kurang mendukung, jadi kita nggak mau nari nih. Kalau memang mau nari buat Tuhan kan semua gairah untuk menari buat Tuhan. Kalau mau keluar dari kursinya nggak apa-apa. Waktu bilang menari, bukan menari, kita menari, oke? Kanan ke kanan, habis itu ke kiri ke kiri. Atau butuh instruksi di depan. Nanti saya ulang tanda Juriko nih. Gimana? Boleh nangkap? Angkat pujian ini. Bila roh Allah ada. Oke. One, two, three. Bila roh Allah ada. Asik. Bukan menari seperti menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. One, two, three. Sekali lagi. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari. Siap-siap. One, two, three. Bukan menari, 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 seperti bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti menari, bukan menari, seperti menari, bukan menari, bukan menari, seperti menari. Berikan gemelar bagi Tuhan kita. Thank you Tante Yuriko. Oke, silakan dulu Bapak Ibu semuanya. Ambil sikap ternyaman kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Tanggalkan setiap apapun yang menjadi bebanmu saat ini. Dan yakinlah bahwa Dia menjawab setiap doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menari bagimu. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala
Sekali lagi katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Sama-sama kita Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Kita angkat pujian ini dari awal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Sama-sama kita berkata. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu. Ku mengasihi. Kami mengasihimu. Mari kita sembah. Kami sembah. Kami sembah. Kami tinggikan kami sembah. Kami memuji Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami memuji kami kami menyembahnya. Kami memuji Tuhan. Kami sembah. Kami Kami tahu Tuhan kami dalam keterbatasan, tapi kami punya Allah yang lebih dari segalanya. Engkau tidak terbatas Tuhan.
apapun hal yang membebani pikiran kami, membuat kami ragu untuk menyembah-Mu Tuhan, kami mau tanggalkan itu dan kami mau sembah Kamu. Kami sembah Kamu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami dimasukin tahun yang baru ini, 2024, adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba untuk memberitakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, firman yang kami dengar tidak akan sia-sia Bapa. Semua kami kembalikan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Di tahun 2023 JKI Penuai mendapatkan visi main priority, prioritas utama yang harus kita lakukan untuk kemuliaan lagi nama Tuhan. Dan di tahun yang baru saya mendapatkan visi bagaimana banyak gereja-gereja Tuhan, saya dengar dari beberapa kesaksian juga, mereka fokus di dalam 10 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk kita sama-sama orang yang mengasihi Tuhan mengambil bahwa amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita beritakan atau kita siarkan kepada orang yang belum mengenalkan Tuhan. Apa yang amanat agung? Membawa jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa terselamatkan juga. Karena kita tahu bahwa di setiap kita, anak-anak Tuhan, pasti diberikan kesempatan untuk kita memberitakan firman Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Visi
saya mau dikit sharing untuk visi JKI Penuai di tahun 2024 ini. Yaitu saya mendapatkan visi bahwa Tuhan memberikan visi essential to God. Pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Seberapa penting Tuhan dalam hidupmu? Atau apa yang kau anggap penting di dalam hidupmu? Dan saya yakini bahwa di tahun ini kita akan mengalami bersama-sama sampai penghujung akhir tahun, supaya apa? Kita bisa tahu bahwa seberapa penting Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita. Saya ambil di dalam Amsal 1 ayat 7. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata esensial itu tidak banyak digunakan, Bapak Ibu. Yang sering digunakan yaitu apa? Important, penting. Esensial ini jarang sekali digunakan. Karena kita tahu bahwa pengertian esensial sendiri itu adalah hak yang mendasar atau hakiki ataupun sangat perlu sekali. Kok saya bisa mendapatkan rema waktu saya bingung. Kan menjelang akhir tahun para pastoral di tempat kami itu harus nanti ada meeting di tanggal 26 Januari ini. Jadi kita harus siapkan apa yang kita mau bawa gereja ini untuk menuju kemana gitu. Dan saya berdoa 2 bulan sebelum akhir tahun, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan di dalam membawa JKI Penuai ini ke depannya. Dan saya tidak mau hanya sekedar visi tapi tidak terlaksana, atau sekedar visi hanya sebagai kata-kata. Enggak. Dan saya berpikir bahwa apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidup saya untuk saya melayani di kota Walonggong ini, dan saya harus bersungguh-sungguh, dan semua hati saya harus curahkan di tempat ini gitu. Supaya apa? Apa yang Tuhan tanamkan di dalam hidup saya, apa yang Bapak percayakan di dalam hidup saya, itu akan bisa terjadi, Bapak Ibu. Kita jangan setengah-setengah untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saya melihat bahwa JKI Penuai udah berjalan hampir 5 tahun, Bapak Ibu. Kita Penuai di Walonggong kita sudah jalani 5 tahun. Dari tempat yang lama sampai kita lockdown, kita doing online, sampai sekarang masih online dan onsite. Saya mendapatkan visi ini ketika saya lagi, apa ya Tuhan? Apa yang harus saya sampaikan ya? Supaya jemaat JKI Penuai Walonggong bisa merasakan sama-sama gitu. Untuk tujuannya bukan tujuan buat saya saja, tapi untuk kemajuan JKI Penuai Walonggong, JPW saya singkat. Dan ketika itu Tuhan berbicara, karena terus terang sebelum saya mengambil keputusan untuk menjadi pastor, Bapak tanya sama saya, ada 3 hal yang Bapak tanyakan. Bapak tanya pertama, berapa persen kamu mengasihi Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, berapa persen kamu mencintai keluarga kamu? Yang ketiga, berapa persen kamu mencintai Bapak dan Ibu? Wah, saya sempat bingung tuh, Bapak Ibu. Karena di dalam otak kita manusia kita berpikir, oh pasti Tuhan yang 100%. Betul ya? Terkadang, dan saya baru menemukan jawabannya baru kali ini loh. Dan saya merenungkan, apa nih Tuhan? Dan di jiwa saya, di hati saya, kalau kita harus memandang bagaimana Tuhan memandang, bukan cara manusia untuk memandang. Benar ya Bapak Ibu ya? Nanti saya jelaskan. Jadi di esensial dalam Cambridge Dictionary-nya bilang seperti ini, sebagai sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan. Di tahun ini saya mau JKI Penuai juga merasakan dan kita tahu bahwa saya mendengar, maksudnya dari 10 tahun ke depan ini mereka fokus untuk jiwa-jiwa orang yang terhilang. Dan saya mau JKI Penuai itu menuntun kita, memberikan kita jangan hanya sibuk untuk bekerja, jangan hanya sibuk untuk mencari uang, tapi sibuk untuk mencari jiwa-jiwa. Dan kita tahu bahwa kita harus
menjadikan amanat agung itu menjadi pola hidup kita juga Bapak Ibu. Tema pada sharing siang hari ini saya ambil judul mengandalkan Tuhan. Apa sih yang dimaksud mengandalkan Tuhan? Ya, dan apa dan siapa yang harus kita andalkan? Dan kita tahu bahwa ketika kita mau mengandalkan Tuhan, hidup kita mau menaruh hidup kita ke dalam 100% untuk kita andalkan Tuhan. Kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Berkata seperti ini. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di situ dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi siapa di saat kita terjepit, di saat kita hilang pengharapan, siapa yang kita cari? Kebanyakan orang mencari siapa? Teman, saudara, atau orang yang mampu menyelamatkan kita. Tapi di sini dikatakan, jika kita mengandalkan Tuhan dan apa? Yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Di saat kita kehilangan pengharapan, di saat kita frustasi di dalam mungkin bisnis kita, masalah keluarga kita, atau masalah ekonomi kita, yang terbesit dalam pikiran kita yang pertama kali hanya kita yang tahu, betul ya? Tapi kadang orang hanya berpikiran, aduh, kita mungkin om kita yang kaya atau saudara kita yang kaya bisa membantu kita. Itu kadang-kadang kita bawa itu setiap Natal, beliin kue, setiap dia ulang tahun kita kasih. Karena kita apa? Kita takut kehilangan dia. Perlakukan Tuhan seperti itu juga dalam hidup kita. Karena apa? Kalau kita menaruh pengharapan 100% kepada Tuhan, kita taruh harapan kita kepada Tuhan, di saat kita krisis atau di saat kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, yang terlintas di pikiran kita adalah Tuhan. Jadi banyak hal mungkin firman Tuhan mengajarkan seperti ini kepada kita yang tidak, yang selalu orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Contohnya kita bisa lihat nih, kita bisa mengandalkan banyak hal. Kita mengandalkan dalam apa? Kekayaan kita. Kita mengandalkan apa? Kepandaian kita. Mungkin kita kerja di tempat yang luar biasa dengan gaji yang ekspektasi yang luar tinggi. Kita selalu berpikir kepandaian kita yang paling hebat. Kekayaan kita bisa membeli apa aja yang kita perlukan. Apalagi pengalaman kita. Banyak hal manusia jatuh tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekayaan kita, kepandaian, pengalaman, dan apa? Dan uang. Itu yang dialami banyak orang di luar sana. Dan kita anak-anak Tuhan, kita mau belajar bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Apa yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Ya, kita belajar firman Tuhan pada siang ini dalam mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu berarti bertumpu, bergantung, atau bersandar kepada Tuhan. Jadi ketika kita bertumpu, kita ada masalah, kita bertumpu sama Tuhan. Tuhan, kita berdoa, kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita meminta pewahyuan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan, Bapak Ibu. Ya, percaya setiap tumpuan yang kita hadapi, maka Ia akan sanggup menanggung seberapa besar masalah dan beban yang kita alami. Amin. Amin. Ada 3 poin yang saya ambil dari kita belajar dari cerita Amsal, dari Amsal 3 ayat 5. Ayat 5 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan yaitu percaya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kita bingung untuk mengambil keputusan. Tapi percayakan Tuhan, percayakan kita kepada Tuhan itu harus yang full, harus yang besar kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah kita percaya sama Tuhan. Tadi
Amsal 3 ayat 5 berkata bagus, percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, dimana ayat ini berkata kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Amin. Mempercayai hidup ini kepada Tuhan itu di tangan Tuhan yang kuat, di tangan Tuhan yang perkasa. Di saat kita ada badai kehidupan, ada jalan keluar buat Tuhan untuk hidup kita. Di saat kita terpuruk sekalipun, tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Kenapa? Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan 100%. Jadi kegagalan di dalam seseorang itu terjadi karena ia tidak mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah, mengandalkan Tuhan harus dengan sepenuh hati. Ya, kadang-kadang kita pakai cara pandang kita. Kita pakai ketinggian, di sana kita orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kadang pola ukur yang kita pakai di saat kita menaruh pengharapan kita di bawah, di sana kita tidak percaya. Jadi kita harus tahu bahwa seringkali kita selalu bermain di pola pikir kehidupan kita. Apa yang kita otak ini jago banget skenario, jago banget pemikiran. Wah, nanti begini ya, kalau saya ambil jalan ini, wah pasti jadinya seperti ini. Belum tentu loh. Jadi jalanmu bukan jalanku, itu kata firman Tuhan. Apa yang kurancangkan pasti yang terbaik. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan kita tahu bahwa cara pandang atau pola pikir manusia pasti ada batasnya. Benar ya? Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Tuhan itu tanpa batas, Bapak Ibu. Tidak ada batasnya. Jadi seringkali mungkin Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi ukuran kita kadang-kadang maunya apa? Maunya menurut pemikiran kita, karena kita punya skenario yang luar biasa. Otak kita selalu luar biasa untuk memikirkan segala sesuatu. Tapi kita balikan lagi kepada Tuhan. Kita balikan lagi, kita berdoa untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jalan kita benar. Contohnya nih, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada sebuah bejana. Yang A, Tuhan. Yang B, mungkin keluarga. Yang C, itu keuangan. Contoh, ini kita contoh, ini semuanya sama, 50% semua. 50%, 50%, belum ada tinggalannya. Kalau cara pikir manusia, kalau kita tambahin 20% di yang hijau, pasti yang lain akan tetap 50 ya. Betul ya? Yang naik akan yang hijau. Jadi 70. Ya, contohnya seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Dan kita tahu ya, kalau kita memandang cara pandang kita seperti itu cara pandang dunia. Umumnya semua sama. Jadi kalau kita contoh, kalau saya kebetulan kerja di Uber driver, kalau saya habiskan waktu driving mungkin 15 jam, 16 jam, sisanya apa? Sisanya untuk keluarga jadi berkurang kan? Kan waktu kita 24 jam, betul gak sih? Betul ya? Kalau kita driving 15 jam, sisa waktu kita berapa? 9 jam. Kita pakai untuk tidur, kita pakai untuk mungkin komunikasi untuk sama anak, sama keluarga, dengan pelayanan kita. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Itu kan cara pandang manusia, betul ya? Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini lagi, namanya bejana berhubungan. Kalau kita pakai pola pikir Tuhan di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan harusnya balance. Betul gak? Pelayanan kita ya tidak berkurang dengan mungkin keuangan kita atau keluarga kita. Karena apa? Terkadang kita terjebak dengan pola pikir kita, Bapak Ibu. Pola yang terbatas, di mana pola pikir Tuhan itu tidak terbatas. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan kita over, kita mesti sama dong dengan pelayanan kita harus kita lakukan. Itu yang Tuhan mau. Kita juga harus sama dengan apa yang kita bagikan untuk keluarga kita.
Tetapi dunia mengajarkan berbeda. Apa yang kita sudah tabur, apa yang kita sudah lakukan over, kita tidak akan bisa berbalik untuk menambah sesuatu hal yang behind, di belakang kita. Nggak ada yang bisa. Tapi kita tahu bahwa kita harus memandang seperti Tuhan memandang. Seperti bejana berhubungan ini, di mana kita saat melakukan sesuatu pekerjaan, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan sama seperti apa yang kita lakukan. Kadang kita akan merasa seperti kita mau pelayanan capek nih, capek. Kenapa? Wah, kerja 14 jam kemarin, double shift, 3 shift. Kok melakukan untuk Tuhan nggak bisa? Gitu. Terkadang pola pikir kita dia banyak loh kejadian orang kalau udah mengenal namanya uang susah. Untuk dia apa? Untuk dia bisa melayani Tuhan itu susah. Tapi kalau kita punya hati, kita tahu di pekerjaan kita, dan tim pastoral juga pasti tahu, pekerjaan itu sebenarnya sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan terbalik. Sebagai hamba Tuhan itu jangan kebalik. Tapi apa? Pelayanan tetap harus pelayanan. Kita keluarga harus bertemu anak, bertemu istri, ajak enjoy istri kemana, ya harus gitu. Karena apa? Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Sejajar, semua sama. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita itu kita lakukan atau kita dapat itu maksudnya pendapatannya lebih besar. Harta yang Tuhan kita kumpulkan itu di surga jauh lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan Amsal 3 ayat 55? Apa maksudnya? Jadi jangan kita mengandalkan dengan pengertian kita sendiri, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa rancangan kita itu belum tentu rancangan Tuhan ya. Jadi apa yang kita lakukan harus sesuai dengan, kita tanya Tuhan dulu apa yang Tuhan mau nih dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Terkadang kita mau maksain ya, mau maksain kehendak kita, mau maksain pola pikir kita, atau kita mau paksa nih. Contohnya seperti ini. Jika papa mamanya dokter, ada nih cerita bahwa anaknya, saya tanya, kamu ada background, ada orang tua ini nggak dokter? Ada. Dia bilang ini, kamu seneng nggak sekolah dokter? Enggak. Jawabannya seperti itu. Kenapa? Saya dipaksa sama orang tua. Karena biasanya umumnya kalau misal orang tuanya hakim, anaknya akan menjadi hakim. Orang tuanya dokter, pasti akan menjadi dokter. Karena apa? Kita memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Tapi kan biasanya setiap anak itu berbeda-beda. Kita paksain main musik, ya belum tentu talentanya di situ. Kita paksain mungkin di bidang apa, belum tentu mereka suka. Jadi ada sebagian kita tahu bahwa terkadang kita memaksakan kehendak kita untuk kepentingan kita pribadi. Dan Tuhan tanamkan di dalam hidup kita mempunyai kebebasan gitu untuk bisa memilih. Kita kebebasan untuk kita apa? Bisa mengeksplor diri kita, apa yang ada di dalam diri kita. Kita tahu mungkin anak kita jagonya di bidang art atau di bidang desain. Why not? Di Indonesia waktu itu saya pernah ikut seminar. Maksudnya seminarnya bilang seperti ini. 70% orang salah masuk jurusan. Saya kaget, 70% banyak sekali. Karena apa? Ketika kita memilih jurusan, kadang-kadang kita ikut teman, kadang-kadang kita dipaksakan orang tua, dan habis itu kuliahnya apa? Banyak yang mungkin lambat, atau banyak yang mungkin delay karena apa? Kelamaan, gitu. Jadi ada juga teman saya kebetulan civil engineering, dan teman dari sekian puluh orang cuma 2 yang jadi construction, sisanya kerja di bank. Ada juga yang kerja di marketing. Saya kerja di marketing, Bapak Ibu.
beda jurusan dengan apa yang saya ambil. Jadi kita tahu bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, tetapi dan jalanmu bukanlah jalanku. Itulah firman Tuhan yang dikatakan. Jadi kita harus tahu bahwa cara pandang, pola pikir kita harus sesuai dengan kemauan Tuhan, harus sesuai dengan jalannya Tuhan, ya. Kadang-kadang kalau kita paksain anak suka stres juga loh. Oh, dia nggak bisa ke dokteran, nggak bisa dipaksain untuk di dokter. Belum tentu. Anaknya dari cita-cita anaknya Ahok juga, dia mau jadi dokter, tapi dipaksain anaknya jadi dokter. Gitu. Jadi anaknya bilang sendiri, karena papa, gitu, karena orang tuanya yang maksain dia jadi dokter. Jadi kita tahu bahwa setiap kita mempunyai jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, maupun anak-anak kita, ya. Saya ada cerita sedikit bahwa saya punya pengalaman. Ketika saya pulang dari Amerika, saya punya ekspektasi bahwa saya akan menjadi pebisnis, gitu, menjadi buka pabrik, ceritanya seperti itu, singkat cerita. Saya pulang ke Indonesia, tahun di Amerika udah enak, pendapatan udah oke, cuman saya pikir ngapain nih habis ini kerja terus nih. Lebih baik pulang buka bisnis. Supaya apa? Supaya saya bisa memplanning hidup saya. Ternyata setelah saya pulang selama 2 tahun di Indonesia, bisnis saya nggak berjalan baik. Dan saya juga mengeluarkan kata-kata, adik saya udah kok ke Australia aja. Saya pikir ngapain di Australia, belajar lagi, ya kan? Belajar ya saya. Dan juga tahu ya di Australia itu kan kita datang ke sini studi, mesti belajar, dan kalau mau nge-apply ya kita mesti ambil sekolah yang benar atau sekolah yang lebih mahal. Dan faktor usia waktu saya datang ke Australia itu usia saya 36 tahun. Jadi waktu saya ke agent saya dibilang gini, kamu udah nggak bisa ngambil master, udah nggak bisa ambil bachelor, kamu harus ngambil master. Master biaya tahu Bapak Ibu 25.000, berarti 250 juta. Waduh, uang dari mana segitu banyak? Saya bayar bachelor aja berdua aja sampai 130 juta datang ke Australia. Dan kalian tahu bahwa di Australia itu harus namanya study, dan saya terus terang agak kurang suka dengan study. Dan emang itu harus. Saya bilang sama dia, saya mau mulai bisnis. Tetapi Tuhan berpikir lain. Tuhan mempunyai rancangan yang lain dalam hidup saya. Dan saya ketemu dengan Bapak Pastor Iwan dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba saya jadi pendeta, saya juga bingung Bapak Ibu. Dan Bapak bilang gini, kamu nggak usah belajar dulu, yang penting pelayanan. Wah, ibaratnya dijorokin dulu tuh kan, jorokin baru mulai pelayanan. Begitu dibalik polanya dalam hidup saya. Dan saya bertanya dengan Tuhan, kalau ini kehendakmu, ya biar saya melayani Tuhan tuh dengan sepenuh hati. Dan saya baru klik Bapak Ibu, ternyata pelayanan itu menyenangkan. Pelayanan itu menyenangkan. Kalau kita buat senang, pasti akan senang, betul ya. Tapi kalau kita buat susah, pasti akan susah. Tapi kita pikirnya tuh pelayanan itu menyenangkan. Dan saya dibawa enjoy sama Bapak, wah keliling-keliling ke Kota Walunggong gitu. Ternyata saya ditempatkan di Kota Walunggong Bapak Ibu. Dan singkat cerita, ketika pandemik 2019 terjadi di awal Desember, semua di Indonesia close, tutup semua. Ya, mungkin teman-teman yang punya bisnis tahu, om saya tutup sampai sekarang belum buka. Dan saya baru mengerti, Tuhan tempatkan di Australia itu, ada maksud yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kalau saya coba cemplungkan semua uang saya ke situ, habis semua yang saya dapatkan. Dan saya baru belajar dan mengerti bahwa kalau kita tidak memaksakan kehendak diri kita, Tuhan pasti provide hidupmu. Tuhan pasti tahu jalan yang mana sih yang harus kamu ambil nih. Jangan salah jalan. Kalau kita salah jalan, habis Bapak Ibu. Kita juga tahu bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu tidak akan pernah salah. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita tidak akan pernah salah Bapak Ibu. Karena apa? Dia yang memprovide hidupmu, Dia memprovide hidup kita.
Amin ya. Dan di situ saya baru menyadari, saya sampai nangis, saya bilang gini, Tuhan, Tuhan benar. Kalau saya ambil, saya open to bisnis, saya taruh uang saya di itu semua, habis Tuhan. Bisnis baru berjalan 1 tahun mungkin tutup. Dan banyak gelombang ekonomi semuanya tuh kena impactnya ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman seperti itu. Dan Tuhan, makanya kita jangan lebih pintar dari Tuhan, jangan sok pintar daripada Tuhan, karena Tuhan itu tahu loh apa yang provide dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan loh. Dia Tuhan yang maha tahu ya. Jadi jangan kita mendesain pola pikir kita, jangan kita membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Amin. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, jangan, tapi percayakan itu kepada Tuhan ya. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi percayakan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu bisa lebih maju, bukannya kita lebih mundur. Tapi ada orang bilang gini, kan seperti anak panah, ditarik mundur dulu, bus baru larinya lebih kencang. Betul, itu peribahasa yang lain. Tapi kalau kita percayakan hidup kita, pengertian kita kepada Tuhan akan membela hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 8. Yeremia 17 ayat 5 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita menjauh daripada Tuhan, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, apa akibat yang kita hadapi? Banyak loh. Ya, kita mungkin udah nggak mencari Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Banyak cerita-cerita Alkitab yang kita di Komsel kita pelajari tentang apa? Tentang 12 murid Tuhan. Tentang apa? Raja-raja. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Komsel ya. Setiap hari kita butuh Tuhan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Itulah yang firman Tuhan katakan. Kita butuh Tuhan, kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan. Karena apa? Berkatnya selalu baru setiap pagi. Setiap hari kita mendapatkan berkat yang baru, bukan yang lama. Itu yang firman Tuhan janjikan dalam hidup kita dan hidupmu. Amin. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus berdoa, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil ya. Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat, jangan merasa diri kita paling benar, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena we are nothing without God. Ya, we are nothing without God. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa tangan penyertaan Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari, yang pertama percaya dengan segenap hati, yang kedua mengakui Tuhan di dalam segala tingkah laku kita. Ya, kita baca firman Tuhannya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, apa artinya sih? Apa maksudnya sih Amsal 3 ayat 6 ini? Jadi di dalam kehidupan kita membutuhkan pimpinan daripada Tuhan. Jalan kita seringkali sesat, Bapak Ibu. Jalan kita seringkali tersesat dalam hidup kita. Ya, jangan menaruh pengalaman dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa? Kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke arah nujum, kita pergi kepada orang-orang yang beramal. Jangan, karena Tuhan tidak suka itu. Karena Tuhan tidak senang dengan orang seperti itu. Buat apa kita pergi ke orang pintar? Kita punya Allah yang luar biasa kok. Di dalam Imamat 19 ayat 31 berkata seperti ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan jangan demikian menajiskan karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan tidak suka dengan hal seperti ini. Jadi
di tahun 2024 ini, mari kita sama-sama melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita cari tuntunan yang daripada Tuhan. Wah, saya senang cerita Cok Ryan, setiap pagi sudah mulai berdoa. Luar biasa. Ya kok ya? Ya. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak bakal lari ke tempat yang lain. Kita nggak akan menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang tidak berkenan. Yang kita tahu bahwa kita berdoa sama Tuhan, minta pimpinan hikmat yang datang. Nah, itu yang betul. Dan saya percaya dan saya yakini bahwa di tahun 2024 ini setiap kita pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Karena percaya, semua orang yang percaya, semua orang yang mengenal kebaikan Tuhan tahu bahwa Tuhan sediakan tuh rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Siapa yang menjadi andalan kita biasa di mana tempat kita bergantung. Yang tadi saya bilang, di saat kita tahu bahwa Tuhan adalah andalan hidup kita, itulah kita bergantung sama Dia. Karena Dia pokok andalan yang benar, Bapak Ibu. Dialah Tuhan yang memegang hidupmu. Terkadang kita yang melepaskan tangan Tuhan. Betul ya? Tuhan pegang hidup kita. Tapi apa? Kita sendiri yang melepaskan. Dan kita menjauh. Banyak cerita. Dan saya sangat konsen di tahun ini untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Teman-teman saya yang sudah menjauh daripada Tuhan, udah mulai mengingatkan lagi. Mungkin selama ini saya biarin. Maksudnya saya nggak peduli lagi. Mungkin saya banyak yang harus saya kerjakan. Tapi enggak. Mulai detik ini, mulai tahun ini, dan sama-sama ini saya mau bersama-sama bahwa amanat Tuhan, amanat agung itu harus kita pegang. Orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang sudah mengenal Tuhan pun, kita harus rangkul, ajak supaya mereka jangan terhilang, jangan tersesat. Ya, mari kita lakukan sama-sama dengan Tuhan. Kita belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Di dalam Amsal yang ke-7 sampai ke-8. Kita akan belajar Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Ini ayat yang 7 dan 8. Sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menjagakan tulang-tulangmu. Ya, hidup yang mengandalkan Tuhan dipenuhi dengan kerendahan hati. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, hidup seperti inilah yang mendatangkan berkat yang datang daripada Tuhan. Amin. Saat kita hidup dengan rendah hati, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, engkau akan melihat mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidupmu. Ya, melihat penyertaan Tuhan sepanjang hidupmu di tahun ini, di tahun 2024 yang baru ini. Nggak terasa loh, tahun ini udah masuk tanggal berapa sekarang? 12 ya? 13 Januari. Cepat sekali. Oh, tiba-tiba udah 13 hari dia udah hilang. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita akan sia-sia Bapak Ibu. Di tahun ini sama-sama kita kerjakan amanat agung Tuhan. Bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Baptis mereka bawa nih, kenalin ke pastoral untuk mereka dibaptis. Banyak yang sekali yang belum dibaptis, yang mengenalkan Tuhan. Mungkin banyak teman-teman yang terhilang. Contohnya mungkin teman-teman saya yang terhilang daripada Tuhan, ada juga. Dan kita tahu bahwa JKI Penuai dengan visi yang baru ini, essential to God, kita percayakan seberapa penting Tuhan dalam hidupmu. Itu yang kita harus pikirkan. Jadi jangan penting hanya kerjaan kita, keuangan kita, atau hal yang lain. Tapi kita harus penting, yang kita pentingkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi 3 kebenaran dari kitab Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya supaya kita berkati Tuhan. Saya undang pemain musik. Saya tutup dengan 2 hal. Yang pertama, kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mari kita datang setiap hari minta hikmat pada Tuhan.
berdoa sebelum kita melakukan segala aktivitas yang ada pada pagi hari ini, menyelesaikan semua masalah dan mengambil semua keputusan waktu ya dengan apa? Dengan kita mengandalkan Tuhan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta hikmat pada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah atau keliru. Ya, satu keyakinan bahwa setiap kita tanpa pimpinan Tuhan tidak akan pernah berhasil. Ya, tanpa pimpinan Tuhan tidak akan pernah berhasil, Bapak Ibu. Kita belajar dari cerita Musa. Nanti baca sendiri di dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 5. Musa berkata seperti ini loh. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, Musa, nabi Tuhan yang besar, kalau dia tidak dipimpin sama Tuhan, dia gak mau jalan loh. Begitupun dengan hidup kita. Tanamkan itu supaya apa? Di dalam setiap pimpinan kehidupan kita belajar dari Musa. Dia aja mau kok. Dia aja nabi yang besar, minta penyertaan Tuhan loh. Minta pimpinan daripada Tuhan loh. Jangan kita seperti koboi. Gak peduli dengan Tuhan, gak tahu dengan Tuhan, gak percaya dengan Tuhan. Jangan. Justru di tahun yang baru ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, belajar bertumbuh bersama-sama di tempat ini, belajar bagaimana kita bisa membagi sharing hidup kita kepada Tuhan. Kekristenan itu bukan dilihat kita tampil di mimbar, bukan kita lihat kita bisa main musik, enggak. Tapi kekristenan bagaimana impact kita bisa dirasakan dengan orang lain. Itu namanya kekristenan. Kalau kekristenan hanya bisa melayani Tuhan di atas mimbar ini, salah besar. Tapi yang Tuhan mau kekristenan itu bisa menjadi dampak buat semua orang, bisa menjadi dampak buat saudara kita, bisa menjadi dampak buat teman-teman kita. Itulah kekristenan, Bapak Ibu. Yang kedua, takut kehilangan penyertaan Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud, bilang seperti ini di ayat Mazmur 5 ayat 51 ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud aja takut loh. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Roh Kudus dalam dirinya, dia bilang jangan sampai ambil Tuhan Roh Kudus itu dalam hidupku. Raja Daud yang begitu besar aja nggak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Kita belajar dari Daud, kita belajar dari Musa, kita belajar dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Ya, mari kita miliki rasa Tuhan, aku tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Ya, kita akan menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita jaga hidup kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Mungkin Tuhan tahu di hidup kita. Kita lebih cinta mungkin dalam pekerjaan kita kan. Kita takut kehilangan pekerjaan kita. Ada sampai dia bekerja 7 hari, 7 days. Saya bilang gini sama teman saya, you don't have time 1 day for God. Saya bilang, kamu gak punya 1 hari buat Tuhan. Kok kenapa semuanya dihabisin? Saya sampai nangis loh sama dia, saya doain dia. Cuman dia bilang gini, kalau misalnya siapa mau bayar kok semuanya, saya butuh uang. Wah, saya juga bingung tuh jawabnya. Saya bilang sama dia, kita semua butuh uang, yes, betul. Tapi seenggaknya masa 1 hari buat Tuhan gak bisa sih. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dan ya saya berdoa untuk dia berbalik pada Tuhan. Karena apa? Tanpa penyertaan Tuhan semuanya akan sia-sia. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini loh. Susah, benar tidak akan menambahi. Kekayaan itu tidak akan menambahi kalau kita kerja habisin waktu buat hidup kita, buat pekerjaan kita, nggak ada habisnya. Tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan suruh di dalam hidup kita, perintah amanat agung, bawa jiwa-jiwa. Karena apa? Waktu Tuhan nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Sekejap gone, sekejap hilang. Mungkin who knows,
5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi seberapa kuat kita buat kerjaan aja kuat, masa buat Tuhan enggak? Itu pertanyaannya kayak gitu loh. Ya itulah yang kita harus tanam di pola pikir kita. Semuanya itu sebenarnya pola pikir aja. Ya, pastikan kita berkenan kepadanya. Pastikan kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Pastikan Tuhan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kecerdasan kita. Ya, pastikan kita mengandalkan Tuhan, bukan teman, bukan saudara, atau siapapun yang bisa bantu kita. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Ada nyanyian bagus. Yesus. Bisa tampilkan sih? Kita sama-sama nyanyikan ini. Lagu ini sebulan terakhir itu terngiang-ngiang dengan lagu ini, Bapak Ibu. Lagu ini yang menguatkan saya. Karena kita tahu ya bahwa terkadang kita mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan susah, gitu, dalam keadaan susah hati dan rasanya. Kita bingung. Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, Tuhan akan membackup hidupmu. Jangan takut. Tuhan akan memprovide hidupmu kalau kita mengandalkan Dia. Karena Dia selalu bersama dengan kita, Bapak Ibu. Dia selalu ada di mana saat kita merenungkan firman Tuhan, di saat kita sedang sendiri. Dia selalu ada. Dia selalu menolong kehidupan kita. Ya, Dia selalu mengulurkan tangannya ketika kita butuh bantuan. Ketika kita meminta Tuhan, tolong Tuhan, tolong seberat apapun. Kita nyanyi lagu ini, Bapak Ibu. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu.
Mari ambil waktu untuk menyembah Dia sebentar saja. Kita percaya bahwa setiap pimpinan daripada Tuhan di tahun yang baru ini, andalkan Tuhan, Bapak. Di tahun ini, di tahun 2024 ini, percayakan hidupmu sepenuhnya pada hidup Tuhan. Karena Dia selalu mengenal jalan kita. Dia tahu kemana kita harus melangkah. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Serahkan semuanya hidupmu dalam hidup. Andalkan Tuhan di dalam hidup ini, di tahun yang baru ini, Bapak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita, Bapak. Biarlah kita kuat di tahun yang baru ini, menghadapi apapun rintangan, badai sebesar apapun, kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Yalah ya atas. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Untuk kami terus Tuhan berpegang teguh Tuhan, berpengharapan di dalam Kau, Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, hanya di dalam kuasa-Mu, Tuhan, di dalam perlindungan-Mu, Tuhan, Engkau ada untuk kita, Engkau ada untuk kami, Bapa. Engkau ada Tuhan untuk menyertai setiap kehidupan kami, supaya kami tidak melangkah ke tempat yang salah, Tuhan, tapi kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau di tahun yang baru ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Terpujilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wih, luar biasa ya. Tahun 2024 essential Tuhan ya. Jadi bersama dengan seluruh gereja di seluruh dunia, 10 tahun yang akan datang kita akan terus berdoa untuk jiwa-jiwa ya, berkarya. Saya percaya itu Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Hari ini diberkati Tuhan. Ya, kita apresiasi buat hambanya ya, Pastor Doni. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat dia. Haleluya. Terima kasih Pastor Doni. Ibadah kita tetap hari Sabtu ya, belum bisa hari Minggu. Dan mari kita taruh cinta kita di situ. Ya, kalau kita cinta, jadi Wolonggong ini memang Tuhan taruh di hati kita sekalian, Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap hari Sabtu di minggu kedua itu kita ada acara di Wolonggong. Yang pertama Food Bank Ministry jam 9 pagi di Berkeley ya. Jadi teman-teman kalau kita taruh cinta itu kan jauh pun juga kita sikat gitu. Dulu itu saya waktu pacaran itu istri saya sekarang itu dulu KKN jauh aja saya datang nih, saudara. Ya, kenapa? Cinta, begitu ya. Kita cinta sama Wolonggong. Berapa kali kita naik gunung mendoakan ini, bagaimana kita turun lembah, menutup kota ini dari segala mara bahaya ya. Tindakan-tindakan iman yang kita lakukan dan terus lakukan. Karena saya berdoa supaya jemaat ini kuat dan tahan. Ya, kita lihat perkembangannya, perjalanannya itu kita melihat bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Makanya sungguh-sungguh kalau pendetanya sudah serius gitu, cintai aja. Ya, cinta itu akhirnya menghasilkan anak biasanya gitu. Nah, itu anak-anak berkembang banyak luar biasa begitu. Dan saya percaya kalau pengurus pelayan Tuhan sungguh-sungguh mencintai kota ini, saya percaya Tuhan pasti akan dipermuliakan. Amin. Jadi terus doakan
setiap Sabtu minggu kedua. Ya, terima kasih untuk kesetiaan David juga ya. David ini salah satu batu loncatan yang Tuhan juga taruh di tengah-tengah kita ya, dan keluarga yang ada. Saya berdoa ya, melalui beberapa orang yang ada di kota ini, sebagian besar kita dari Sydney, nggak apa-apa ya, taruh waktu, taruh kendaraan, taruh bensin, taruh tol kan? Enggak ya? Enggak ada tol untungnya saudara ya. Jadi semuanya ditaruh di situ. Nanti kita lihat apa yang Tuhan mau buat kota ini ya. Jadi saya percaya orang yang menabur itu pertama kali dia akan menikmati tuaian-tuaian yang ada. Amin. Itu yang namanya petani itu senyum ketika dia menuai, ya toh? Karena yang dituai ya apa yang dia tabur. Kalau dia nggak nabur, waktu musim menuai dia lemes saudara ya. Semua kerjakan itu. Baik, jadi ini bulan depan kita akan kumpul lagi. Sabtu kedua itu 11 Februari. Yakin? Sebelum ya? Udah dicek? Berarti saya tadi ngeceknya salah. 10 Februari jam 9 pagi di Berkeley, jam 1 siang di tempat ini. Saya rasa itu. Kemudian kita masih mengikuti doa puasa 21 hari. Saya percaya selama 11-12 hari ini semua kita pasti sudah sangat diberkati ya. David dan keluarga kita ada 21 hari doa puasa. Jadi doanya mulai dari malam sampai siang, sampai sore, mau sampai malam lagi juga boleh. Tetapi yang terpenting adalah kita berdoa ya, berdoa saat kita berpuasa. Saya rasa selama 12 hari sudah banyak perubahan di tengah-tengah kita. Paling tidak turun berat badan. Tapi juga emosi itu akan tercover dengan baik. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rasa tidak ada hal yang lain. Kita sebentar akan selesai dengan ibadah kita. Ricky dan keluarga selamat datang. Baru kedua kali ya ini ya. Kedua kali ya, luar biasa. Dari Strathfield ya, langsung menuju kemari. Strathfield kan ya? Masih di sana? Masih. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama siapkan bagian yang terbaik. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Engkau Tuhan yang bisa kami andalkan, supaya kami percaya dengan segenap hati kami ya Tuhan. Dan kami terus berharap, bersandar kepada Tuhan, menjadikan hidup kami semakin rendah di hadapan-Mu. Kami bawa korban persembahan kami. Tuhan memberkati, tidak ada kemiskinan di antara umat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Kau tambah-tambahkan Tuhan Yesus rezeki kami, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kami bawa korban syukur kami dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita berkata amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita berdiri bersama-sama selesai dengan ibadah kita. Aku mau bergantung kepadamu, dan aku ingin penyertaan-Mu kuat dalam hidupku.
Haleluya. Kau melihat kehidupan anak-anakmu saat ini, Tuhan, dan mau berdoa. Kau menjamah satu persatu setiap kali yang berbeban berat. Kau berikan penghiburan. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan yang baru. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya ibadah hari ini, ibadah di mana kami diajar untuk bergantung kepada Tuhan. Biar setiap hari kami boleh berkata, pimpinlah aku ya Tuhan, sertai jalanku. Karena aku tahu aku tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa tanpa Aku. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, baik yang di sini maupun yang sedang mengikuti ibadah di luar sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedangkan tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata